adalah the wise men, atau dalam bahasa Indonesianya adalah orang-orang Majus, saudara. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan, Matius 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dalam wise men, dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut orang-orang Majus. Ada berapa orang-orang Majus, Bapak Ibu? 3. Yang 3 itu ngomong nggak lulus sekolah minggu, saudara ya. Karena tidak pernah disebut jumlahnya 3, saudara. Mungkin saudara menyebut 3 karena saudara berpatokan kepada emas, kemenyan, dan nur, saudara. Tetapi para teolog sepakat lebih dari 3 karena mereka menyeberangi yang namanya Irak untuk melewati menuju ke Yerusalem. Jadi kalau saudara bilang 3, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, ya. Ada yang mau ngomong untuk gak keluar, terpujilah nama Tuhan yang menyelamatkan engkau dari rasa malu, saudara. Ya. Sama-sama kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Mengapa mereka disebut sebagai orang-orang yang bijaksana? Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saya boleh katakan amin. Alkitab memberikan saudara dan saya suatu latar belakang yang menarik. Ada orang-orang Majus dari timur, Mesopotamia pada masa itu, Irak pada masa sekarang. Mereka menuju ke tempat yang namanya Bethlehem untuk menjumpai raja yang baru lahir. Latar belakang dari cerita ini di bawah kepemimpinan Raja Herodes. Raja Herodes adalah raja boneka, Bapak dan Ibu, karena mereka dia bukan raja sejati. Dia adalah raja yang ditempatkan oleh bangsa Romawi, karena bangsa Romawi yang menjajah bangsa Israel. Raja Herodes terkenal dibenci oleh orang-orang Yahudi karena Raja Herodes adalah orang yang lalim, adalah orang yang memimpin dengan insecurity. Dia tidak pede dengan dirinya. Dia serba ketakutan, serba iri. Dia takut ada raja berikutnya yang akan menggantikan dia. Para sejarawan mencatat Herodes membunuh mamanya, Herodes membunuh istrinya, bahkan Herodes membunuh anaknya karena takut diambil jabatannya, takut digantikan sebagai raja. Maka kenapa ketakutan Herodes ketika orang-orang Majus datang kepada dia dan berkata akan lahir seorang raja Yahudi. Raja Herodes bertanya, kasih tahu nama saya, di mana tempatnya, saya akan datang menyembah dia. Kita semua tahu itu hanya sebuah penipuan, karena cerita selanjutnya Herodes marah dan membunuh semua bayi di bawah usia 2 tahun. Betul, saudara? Alkitab mengatakan orang Majus ini menunggu Yesus. Orang Majus disebut sebagai orang yang bijaksana. Mengapa disebut sebagai orang bijaksana? Karena ada sesuatu dari perbuatan dia. Saya orang yang percaya bahwa bijaksana dengan kepandaian berbeda. Bijaksana erat kaitannya dengan hikmat, tapi kalau kepandaian erat kaitannya dengan kepintaran. Kepandaian didapat di bangku sekolah, hikmat kebijaksanaan didapat di bangku gereja. Katakan amin. Saya lebih memilih disebut sebagai orang yang berhikmat daripada orang yang pintar. Karena orang pintar sekalipun minumnya pelan angin, dia dapat ditipu. Tetapi orang yang berhikmat sekalipun tidak minum tolak angin, Allah menyertai dia, tidak dapat ditipu. Katakan amin. Orang pintar sekalipun dia tinggi sekolahnya, profesor, doktor, karburator, bocor-cor-cor dan lain-lain, dapat dikalahkan, Bapak dan Ibu. Tapi orang berhikmat, Allah beserta dia. Dia tidak mungkin dapat dikalahkan. Mengapa orang-orang Majus disebut sebagai orang-orang yang bijaksana? Ada 5 kebenaran yang mereka lakukan, dan saya berdoa kalau saudara melakukan 5 kebenaran ini, maka saudara akan disebut sebagai orang yang bijaksana. Bilang kiri kanan saudara tanpa setuju, dia bilang ayo jadi yang bijaksana. Bilang sama yang baru ngomong. Yang pertama, mengapa mereka disebut sebagai orang yang bijaksana? Yang pertama saya catat dalam slide saya, karena mereka seeker of the truth. Karena mereka mencari kebenaran sejati. Mereka tidak puas dengan kebenaran yang mereka terima dari masyarakat. Mereka tidak puas dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat. Mereka cenderung mau mencari kebenaran yang sejati. Kita baca dasar kebenaran firman-Nya ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. Tanya di manakah
dilahirkan itu, mereka mencari kebenaran di luar kebenaran yang mereka tahu bahwa itu. Mereka adalah bangsawan, mereka adalah orang cendekiawan, pandai, cerdas. Mereka orang-orang yang sudah nyaman dalam keadaan mereka. Mereka orang-orang yang kaya, tapi mereka rela mencari kebenaran. Jabatan posisi mereka tidak membatasi mereka mencari kebenaran. Saya mau bilang ini sama saudara, jangan jadi Kristen karena papa mamamu Kristen. Jangan jadi pengikut Yesus karena engkau dilahirkan sebagai agamamu Kristen. Karena ya kenapa jadi Kristen? Ya papa mama Kristen, jadi kasih nama Yohanes kan. Nama lengkap Yohanes Pembaptis. Jangan jadi Kristen karena orang tuamu Kristen. Tapi jadilah, saya ngerti kalau engkau saudara saya punya yang namanya agama warisan. Tetapi jadilah pengikut Kristus karena engkau mengalami Kristus itu sendiri. Katakan amin. Mama saya latar belakangnya adalah agama seberang. Mama saya adalah guru ngaji waktu masa mudanya. Mama saya adalah kakek dari mama saya adalah pemilik dari Ponpes di Sukabumi. Mama saya saudara matanya doang yang kelihatan. Mama saya ketika menikah dengan papa saya tentara. Saya kasih tahu ya. Menikah sama mama saya dengan agama sendiri-sendiri. Tapi mama saya setiap malam ambil Alkitab, tujuannya apa? Ingin menertawakan papa saya, karena mama saya khatam kitab mereka. Mama saya buka Alkitab, ingin menertawakan papa saya, ingin meledeki papa saya. Tapi dia baca dengan tahu kebenarannya, dan dia mulai melihat perbedaannya. Kok kepercayaan saya keras banget sih? Kok kepercayaan suami saya kok kayaknya penuh dengan kasih sih? Awalnya menertawakan, awalnya meledek, awalnya menjelekan, lama-lama jadi pengen tahu, lama-lama jadi tahu, dan lama-lama jadi jatuh cinta sama Yesus. Saya mau bilang sama saudara nggak bisa ikut Yesus cuma karena agama nenek moyang. Hari-hari ini bertanya bukan hal yang salah loh. Kalau saudara ingin bertanya tentang iman Tuhan itu nggak salah loh, itu nggak dosa loh. Kalau saudara pengen tanya mengapa Tuhan yang orang Kristen ada 3, saudara boleh tanya itu loh. Karena kalau saudara tanya dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan kasih tahu, Tuhan akan pakai hamba untuk jawab buat saudara. Kalau saudara ada orang yang tanya sama saudara, kalau memang dia Tuhan, mengapa di kayu salib dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia tidak demikian Pak Pendeta? Nggak salah lo nanya begitu. Karena kalau saudara nanya dan cari bertanya kepada orang yang benar, saudara akan dapat jawaban yang benar. Dan ketika kau tahu imanmu bukan makin berkurang, justru imanmu makin bertambah. Amin. Hari-hari ini Pak, Bu, anak muda nggak bisa dijawab dengan bilang pokoknya percaya aja, nggak bisa. Anak muda zaman sekarang kritis. Ada jemaat tanya sama saya, Pak Pendeta, saya punya teman, saya pengen injilin dia, malah dia nanya saya nggak bisa jawab. Pak Pendeta tolong dijawab, apa pertanyaannya? Kata dia kitab kita sudah dipalsuin Pak Pendeta. Dipanggil jawab. Katanya kitab itu dipalsuin Pak Pendeta. Katanya dalam kitab mereka nanti di akhir zaman yang dimaksud dengan penolong itu bukan Roh Kudus Pak Pendeta, tapi bahasa aslinya adalah Ahmad, menunjuk pada nabi terakhir mereka Pak Pendeta. Mana yang benar? Saya bisa bilang pokoknya bulu-bulu nggak putih percaya aja. Beriman aja nggak bisa, karena mereka kritis. Saya walaupun Pak Maria Ji latar belakangnya nggak pernah percaya, tapi dia berdoa dengan segenap hati, dengan ketulusan hatinya dia berdoa. Siapa pemilik kerajaan surga? Dan Tuhan menjumpai dia. Kekristenan tidak takut untuk dipertanyakan. Alkitab tidak takut karena Alkitab adalah kebenaran. Makanya setiap kali saya membuka khotbah, saya selalu minta saudara mengangkat Alkitab saudara, agar saudara tahu Alkitab saudara cuma 2 kemungkinan. Kalau saudara tidak mengerti karena saudara belum membaca dan mempelajari. Tapi kalau saudara sudah membaca, mempelajari dan masih belum mengerti, saya percaya akan datang waktunya Tuhan akan membuka mata saudara untuk mengerti kebenaran. Amin. Amin saudara. Cari. Orang Majus ini dia nggak puas, dia cari kebenaran. Saya mau bilang sama saudara, ayo, semakin saudara cari tentang Yesus, semakin saudara bangga dengan Allah seperti Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang pertama, kalau mereka disebut sebagai orang yang bijaksana.
Karena mereka mencari kebenaran, seeker of the truth. Yang kedua, mengapa mereka disebut sebagai orang-orang bijaksana? Karena they are willing to go to any length to find it. Mereka bersedia pergi kemana saja untuk menemukan kebenaran itu. Bahasa sederhananya, mereka mau bayar harga untuk mencari kebenaran. Katakan amin. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan ayat yang pertama. Sama-sama yuk kita baca. Satu, pesawat, mobil dan sebagainya. Satu-satunya kendaraan yang mereka pakai adalah unta. Mereka harus melewat paling cepat 3 bulan itu pun tiap hari kumpulin untanya. Tapi normalnya 6 bulan, biasanya 1 tahun. Tapi mereka rela bayar harga untuk mencapai menemui kebenaran itu. Mereka cuma bukan sekedar menunggu, tapi mereka mencari kebenaran. Saya rela pergi ke kota daerah Glodok untuk makan mie yang enak di Glodok. Kenapa enak? Karena punya teman saya. Enak bilang gak enak. Di Glodok mie hoki, rela saya jauh-jauh karena saya tahu mie enak. Saya rela, dokter anak saya waktu itu masih ada di Lebak Bulus. Rela macet-macetan dari Jakarta ke Lebak Bulus, jam office hour lagi, jam pulang kantor. Lewat kemacetan karena demi anak saya. Waktu saya di Manado, mendarat di Samratulangi pesawat saya rela naik mobil 1,5 jam ke Kawangkoan demi menikmati secangkir kopi dengan biako. Kalau saudara rela, penting bagi saudara akan lewat. Ada jemaat ketemu sama saya di sebuah restoran. Pak Pendeta ibadah udah tatap muka belum? Bilang udah. Bapak udah ibadah belum? Belum Pak Pendeta. Kenapa? Dekat rumah saya belum buka cabangnya. Kan ada cabang lain jauh Pak Pendeta. Saya tanya kantor Bapak di mana? Lebih jauh kantornya daripada gerejanya. Kita rela ketemu klien jauh-jauh. Bila ke gereja males. Kita rela antri untuk makanan yang kita suka, nggak mau dumel. Kita rela antri beli tiket bioskop yang kita suka, nggak dumel. Suruh ngantri di depan kan udah dumel. Kita rela bawa barang yang berat ke kampus demi dapat nilai yang baik. Kita rela ke kantor bawa banyak barang supaya bisa presentasi di kantor. Tapi tidak ke gereja suruh bawa Alkitab yang beratnya bukan 1 ton aja. Kita bilang kan ada di layar. Kalau muncul layarnya ada. Kenapa? Kok kenapa ke gereja bawa Alkitab? Mau ya? Punya Tuhan sebagai Yesus. Yang suruh bawa Alkitab aja minta. Benar pergi ke Dufan, bawa lo bawa, badan lo bawa, langsung lo bawa. Jangan kata waktu bertobat. Yang pergi ke puncak aja, baju ganti lo bawa, semua. Dan ke gereja Alkitab yang 1 ton lo bawa. Kebawahnya dia bilang, ya jangan. Maaf ya, jemaat yang sekarang jemaat yang manja. AC panas sedikit, panas banget nih. Lebih baik panas sedikit daripada nanti beneran. Lebih panas. Nggak percaya? Masuklah. Mau coba nih. Orang Majus ya, maaf ya, melewati padang gurun, ancaman perampokan, ancaman mati, ancaman sebagainya. Dia jalan demi ketemu Yesus. Anak-anak muda nih, ya. Kalau dia pacarmu yang WA, Andu, jemput aku dong. Woi, dalam tempo singkat-singkat nih, dalam waktu cepat-cepatnya. Baru jemput aku dong, baru deliver. Ketika dibaca, aku udah di depan. Tapi dia mamanya bilang, lu ibadah lu pakai Bekasi yang 11.30 ada pendeta boyband tuh. Ngantuk mah, hujan begini cuaca mendukung gitu. Saya doa mau tidur gak bangun. Giliran nonton drama Korea aja. Cameo aja. Giliran nonton gaya-gaya joget-joget Blackpink, Black Mamba.
Astaga. Kira itu giliran suruh hafal kalau bapak kami. Udah punya anak 3. Bapak kami di mana? Hafal Blackpink kok hafal. Dia ditanya siapa murid Yesus? Siapa ya? Saya berusaha membuat saya fun, tapi tidak menyadarkan esensi dari buat saya. Maaf ya, saya bukan melawak. Saya bukan sangat komedi, mohon maaf ya. Kalau kau cari jadwal saya kan cuma supaya ketawa-ketawa, kau salah. Dalam teori berkhotbah, dididik ketawa-ketawa, biar kau ngerti. Saya diberi tanggung jawab sama Tuhan, dipercayakan jemaat sebanyak ini. Saya nggak mau berdosa sama Tuhan. Saya nggak mau pakai jemaat yang sebanyak ini untuk kepentingan saya. Saya nggak peduli saudara tersinggung apa nggak ngomongan saya. Lebih baik saudara tersinggung tapi Tuhan senang sama saya. Daripada Tuhan tersinggung karena saya pakai mimbar ini untuk ketawa-ketawa nggak jelas. Tanpa berkata kebenaran. Saya mau bilang, orang majus ini rela ribuan kilometer cari Yesus. Engkau yang masih hari ini di gereja malas-malasan, nggak ada motor, nggak ada mobil, jadi nggak gereja tapi hujan, apa hubungannya Bapak? Hujan sama gereja apa hubungannya? Mau ke gereja sih, tapi habisnya panas banget. Mau ke gereja sih, tapi pendeta yang disuka udah lewat, nggak ada hubungannya, nggak ada. Orang majus dia lewati padang gurun, saya yakin kalau saudara suruh ke gereja lewati padang gurun sepi. Saya yakin gak ada yang mau datang. Tapi gembala saudara baik aja. Dipilih tempat yang bagus, AC-nya dingin, tempatnya keren, ini dingin begini, sekalian muka saya. Supaya bikin nyaman. Tapi jangan manja dong itu Tuhan. Amin. Jangan dong, apalagi ada orang saya tanya gimana ibadah. Khotbahnya bagus sih Pak, tapi pujian penyembahannya nggak ngangkat. Kalau saya angkat sama aja. Maaf ya. Ibadah tidak pernah disiapkan untuk saudara. Karena ibadah disiapkan untuk Raja segala raja. Jadi ketika kamu menyembah Tuhan, walaupun MC-nya nggak ngangkat kering nggak enak bukan soal saudara. Saudara bukan duduk di bangku. Saudara bukan penonton di ibadah. Kalau nonton bioskop bukan penonton. Makanya kalau nonton TV itu tontonan. Kalau nonton ibadah itu tuntunan, beda. Kalau kau duduk di bioskop kau nonton, engkau bebas mengkritik. Tapi kalau kau datang ke gereja itu bukan tontonan Pak, itu tuntunan. Kita nggak pernah menyembah untuk saudara. Jadi kalau penyembahannya nggak naik, jangan salahkan MC-nya, salahkan dirimu. Karena kita menyembah Bapa dan segala lagi, satu-satunya penonton dalam ibadah Bapa di surga. Amin. Ya biar kita dewasa gitu. Biar kita ikut Tuhan itu jangan jadi bayi rohani terus. Dewasa. Bilang di mana? Kita harus dewasa itu Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, saya masih SMP. Yang ketiga, kebenaran apa yang bisa kita pelajari dari orang-orang majus? Maka mereka disebut sebagai the wise men, orang-orang bijaksana. Yang ketiga, they didn't stop until they meet Jesus. Mereka tidak berhenti sampai mereka menemukan Yesus. Sama-sama kita buka ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. 3. Mereka mencari kebenaran yang sejati. Alkitab katakan bahkan siapa mencari aku, maka aku akan membuat diriku ada baginya. Betul? Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Saudara, yang kedua Alkitab katakan karena mereka, saudara rela bayar harga untuk mencari kebenaran. Yang ketiga, karena kenapa? Karena mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan kebenaran itu. Ikut Tuhan gak bisa part-time. Ikut Tuhan gak bisa setengah waktu. Ikut Tuhan gak bisa 70%. Ikut Tuhan harus full time, katakan amin. Lebih baik saudara dan saya ikut Tuhan tuh gak bisa hari Minggu ikut Tuhan, Senin sampai Sabtu ikut dunia, gak bisa. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, yang paling bahaya di dunia bukan jalan di kiri, bukan jalan di kanan. Yang paling bahaya di jalan raya, jalan di tengah-tengah.
di tengah-tengah bahaya. Alkitab katakan kalau engkau panas, hendaklah engkau panas. Kalau engkau dingin, hendaklah engkau dingin. Jangan suam-suam tubuh. Orang Majus ini, they didn't stop. Mereka nggak berhenti sampai mereka menemukan bayi Yesus. Sekalipun ada ancaman, ada trial, ada hambatan, ada tantangan, mereka nggak stop ikut Yesus. Hari-hari ini adalah ujian bagi setiap orang percaya. Jangan pernah stop ikut Yesus. Jangan pernah berhenti ikut Yesus. Saya mau bilang, yang menarik dari kisah orang Majus ini, di saat Yerusalem dan Bethlehem, kalau sudah pernah ke perjanjian, jaraknya kurang lebih cuma 6 mil. Kurang lebih dari Mega Bekasi mungkin kurang lebih ke Sumarek, atau bahkan mungkin lebih jauh lagi Wisma Asri atau Harapan Baru. Kau tahu baru ketemu orang di sana. Di sini jarak. Di jarak sedekat itu, Herodes sebagai raja nggak tahu. Ada raja yang baru lahir. Para pemuka agama Yerusalem pada masa itu, sekalipun agama Kristen belum lahir, agama Islam belum lahir, tetapi pada masa itu Yerusalem adalah pusat dari agama nenek moyang pada masa itu. Tetapi para pemuka agama tidak tahu ada raja yang lain. Para pemimpin agama tidak tahu, raja tidak tahu. Yang tahu cuma Maria dan Yusuf. Yang tahu Zakaria dan Elisabeth, ayahnya dari Yohanes Pembaptis. Yang tahu cuma para gembala. Yang tahu cuma Imam Simeon. Selebih nggak ada yang tahu. Saya renungi firman Tuhan ini. Jangan-jangan kalau Yesus lahir di masa sekarang, kita juga nggak tahu. Jangan-jangan kita sibuk sama kegiatan agama kita. Kita sibuk sama kesibukan kantor segala macam, tapi kita nggak sadar ada raja yang lahir tepat di depan komplek rumah kita. Karena pada masa itu mereka juga nggak sadar. Saya mau bilang ya, salah satu jebakan iblis yang hampir tidak pernah disadari oleh orang percaya dengan penyakit, bukan kemiskinan. Jebakan iblis yang paling sering dipakai untuk menghancurkan orang percaya dan sering berhasil adalah jebakan kesibukan. Dia akan buat tokomu rame, dia akan buat pelayananmu banyak, dia akan buat orang temanmu banyak, dia akan buat kesibukanmu demikian banyak, sampai-sampai kau keluar sampai di rumah sudah exhausted, sudah habis, sudah lemah, sudah letih, sehingga kau kalau doa udah cuma Tuhan makasih amin, sampai-sampai kau gak punya waktu lagi beribadah di sana. Itu jebakan iblis yang paling banyak menghantam orang percaya. Banyak orang percaya nggak tahu. Ada banyak orang Kristen Natal ini dia sibuk pasang pohon Natal. Dia sibuk yang namanya beli kado buat teman-temannya. Dia sibuk melakukan perkara-perkara dunia tanpa mereka memikirkan yang Tuhan. Coba bayangin. Saya ulang tahun di sana. Saya undang saudara semua. Katakan amin dulu. Saya ulang tahun, saya undang. Saudara semua minta kado sama saya. Terus saudara tukar kado. Tapi saya ulang tahun gak ada kado dari semua. Apa pikiran? Itu yang seringkali gak ada di dalam Natal. Kita bilang Tuhan, aku minta kado begitu. Gak salah. Tapi jangan lupa, yang ulang tahun dia bukan kita, dan harus jadi kado buat Tuhan. Pertobatan kita yang harus jadi persembahan buat Tuhan. Amin. Saya berharap dengan dirimu kau mencerna kebenaran ini dan kau mulai sadar juga ya, kau yang ulang tahun dia, kau yang sibuk minta kado. Walaupun Allah mau kasih kita the greatest gift, kado yang paling besar kalau ada di dunia. Yohanes 3:16 kan itu besar kasih Allah, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi jemaat di dalam kasih. Amin. Mereka tidak berhenti sama mereka. Yang keempat, apa yang saya gunakan saya kita pelajari, mengapa mereka disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Yang keempat, kita lihat sama-sama ayatnya yang kedua. Sama-sama ayat kedua. 3, 2, 1, ya. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Stop saudara, baca lebih semangat lagi. 1, 2, 3, ya. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Mengapa mereka disebut sebagai orang yang bijaksana? Yang keempat, they came for the right reasons. Mereka datang untuk alasan yang benar. Mereka
Kami akan datang bukan untuk minta jawaban doa. Kami akan datang bukan cuma untuk minta uang, tapi kami datang hanya untuk menyembah. Hari-hari ini ada banyak orang pakai nama Yesus, pakai nama Tuhan untuk kemuliaannya. Para politikus di masa pilkada kayak sekarang ini, pilkada serentak di daerah, pakai ayat semua, pakai ayat. Saya lihat di YouTube ada salah satu daerah pakai ayat semuanya, bahkan salah satu calonnya bukan orang Kristen karena mayoritasnya pemilihnya orang Kristen, pakai ayat buat narik. Celakanya salah lagi ayat. Waktu kemarin pilkada di Bekasi di DKI, pendeta saudara dilamar 3 partai di Bekasi aja untuk jadi caleg di Bekasi. Mereka lihat jemaat di Mega Bekasi banyak, jemaat di BCP banyak, jemaat di BTC banyak, di Grand Mall banyak. Mereka bilang, Pak Pendeta ayo calonin. Kalau Pak Pendeta masuk, pasti masuk satu bangku. Saya bilang, mohon maaf, saya pendeta bukan pendeta. Kalau sudah lihat baju saya ini, jadi orang Simanjuntak nomor 2 Partai Bulan Bintang. Ya saya sih nggak bilang nggak akan ya, karena nggak tahu. Kalau saya bilang nggak akan, tiba-tiba saya berubah, sudah kecewa saya. Saat ini saya tolak, bilang saya pendeta. Nanti kalau 5 tahun lagi tiba-tiba ditawarin jadi presiden, kan nggak mungkin orang. Yang presiden warga Simanjuntak kan nggak tahu. Para pengusaha pakai nama Yesus. Tuhan berkati tokoku biar ramai, toko tetangga sepi, sepi. Ada banyak orang datang ke gereja. Tuhan, kalau Tuhan berkati proyek saya kasih 10%. Jadinya Tuhan itu transaksional, jual beli. Tuhan, kalau kau kasih itu cowok buat aku janji aku akan melayani kau di Mega Bekasi. Transaksional. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan penyakitku, aku janji aku akan 5 sesi di Mega Bekasi. Aku akan ibadah. Transaksional. Tuhan kayak jin di botol, digesek, dia keluar, minta ini, siap baginda. Saya sedang mendewasakan iman. Bahkan ada orang kasih perpuluhan transaksional. Iman berkata akan dibalas 10, 100 kali ganda. Kita kasih 10.000, 100 kali ganda, 10 juta dan menyembah Tuhan. Jadi kasih perpuluhan kayak mancing. Kita taruh anjingan, kita tarik. Memang serendah itu Tuhan. Memang segampangan itu jadi hidup Yesus. Memang semurahan itu Tuhan. Saya punya prinsip perpuluhan wajib saya kasih. Saudara nggak usah tahu saya kasih. Tapi saya nggak pernah bilang sama Tuhan, saya kasih sekian, biar Tuhan balas sekian. Saya nggak perlu kasih sesuatu sama Tuhan supaya Tuhan jawab doa saya. Kalau Tuhan bikin proyek ini berhasil, saya kasih 10%. Apakah kita lupa apa yang kita punya semua dari ini? Apakah kita lupa apa yang kita miliki semua ini? Dewasa lah itu Tuhan. Dewasa. Makanya Pak Mariaji nggak pernah bahas soal Tuhan. Kalau ada pendeta takut buat perpuluhan asli itu. Karena Bapak ini tahu, saya nggak pernah pakai ayat untuk supaya saudara kasih persembahan yang banyak. Karena saya tahu kalau kau diberkati tanpa disuruh, hati yang limpah dengan ucapan syukur itu dengan sendirinya akan kasih. Amin. Tapi kalau niat Tuhan bilang amin itu sendiri. Ada burung lewat. Amin. Yang kelima yang terakhir saudara. Mengapa mereka disebut sebagai orang yang bijaksana? Musik boleh maju ke depan.
Mengapa mereka disebut sebagai orang yang bijaksana? Yang terakhir sama-sama kita lihat ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita baca Ibranias 3. Semua itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya persembahan kepadanya, yaitu Saudara stop, baca sekali lagi dengan semangat, jangan gedenya awal, ini habis saudara. 1, 2, 3, ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan minyak. Mereka disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Kita katakan yang kelima, karena mereka memberi yang terbaik yang mereka miliki. Maafkan saya, bukan saya bermaksud untuk kelihatan Inggris-Inggrisan dengan poin-poin yang saya beri, tapi berangkat dari informasi dari tim media, dari DM, dari WA jemaat kepada saya. Setiap kali Tuhan percayakan saya melayani di jam 2 siang, ada jemaat dari Amerika, Texas, California, Boston, Philadelphia, ada jemaat juga bahkan dari UAE, jemaat bahkan dari Eropa dan sebagainya. Mereka bilang, Pak, kalau boleh pakainya bahasa Inggris, Pak. Dan beberapa orang yang ikut sama kami bukan orang Indonesia. Tapi saya kasih artinya di belakang. Ini bukan saya sosok arti Inggrisan, bukan. Yang kelima, mengapa mereka disebut sebagai orang yang bijaksana? Karena mereka memberi yang terbaik. Kita semua tahu, dia beri emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah gambaran dari barang yang paling berharga. Pada masa itu emas hanya diberikan kepada raja. Sebagai cerita, kalau ada raja yang senior meninggal, maka raja yang junior akan naik dan orang-orang di bawah raja, misalnya gubernur wilayah, akan datang membawa emas sebagai simbol bahwa dia mengakui engkau adalah raja yang sah. Jadi ketika orang Yahudi datang membawa orang Majus datang membawa emas, mereka mau bilang bahwa engkau adalah raja. Yang kedua, kemenyan. Mengapa diberi kemenyan? Karena kemenyan adalah, ini gambarnya, salah satu alat yang dipakai untuk menyembah Tuhan. Di semua kepercayaan dipakai untuk menyembah Tuhan. Jadi orang manusia pertama dia sedang memberi informasi bahwa you are the king of the king, kau adalah raja dari segala raja, dan kau adalah Tuhan. Dan yang terakhir dia membawa apa? Mur. Mur adalah gambaran dari kematian. Saudara bayangin deh, kalau saudara lahiran punya anak, tiba-tiba ada orang datang, saudara nggak kenal, dia kasih emas, saudara mungkin sebagai orang yang tahu ekonomi, puji Tuhan ya, ada emas. Dia kasih kemenyan, saudara mungkin bingung kenapa kemenyan ya. Tapi ketika dia kasih balsam, yaitu mur, untuk mengurapi atau mengolesi orang yang mati, mungkin saudara bilang kayak, mana tuh bakal mati? Yesus belum dapat berkata satu kata pun dalam mulutnya, Alkitab telah membuatkan dia akan mati buat saudara dan saya. Ini apa? Ini tentang anak. Saya berdoa agar saudara mengerti kebenaran ini dan saudara memahami dan saudara makin bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa.